Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Allah. Karena firman adalah makanan rohani bagi kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Allah dengan satu judul 12 pengakuan percaya. 12 pengakuan percaya yang ada di dalam Alkitab. 12 pengakuan percaya atau yang disebut dengan pengakuan iman rasuli. Ini ditetapkan oleh bapak-bapak, hamba-hamba yang sudah dipilih oleh Allah, yang diurapi oleh Allah, termasuk rasul-rasul pada waktu itu. Kenapa pengakuan iman atau pengakuan percaya ini begitu penting? Karena pengakuan percaya ini adalah dasar. Ada satu pertanyaan, apa yang kamu percaya ketika kamu mengikut Yesus? Apa yang kamu percaya ketika kamu menjadi orang Kristen? Apa yang kamu percaya ketika kamu menjadi orang Kristen? Ini dasar yang penting, dasar yang Bapak Ibu harus perhatikan. Karena ini pegangan hidup kita. Karena ini kekuatan hidup kita. Pengakuan iman atau pengakuan percaya itu akan membuat hidup kita nanti akan menikmati satu kerajaan Allah, menikmati kerajaan surga, berjumpa dengan Yesus Kristus, bertemu di dalam kerajaannya. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa kita perlu untuk mendengarkan, untuk merenungkan. Jadi ada 12 pengakuan percaya yang ingin saya sampaikan pagi hari ini supaya Bapak Ibu mengerti. Jadi ketika kita mendengarkan firman Allah, kita ini belajar, saudara. Kemarin sudah katakan supaya kita ini bertambah pinter, ngerti. Kita ditambah dengan pengetahuan. Ya. Ketika kita belajar firman, maka pengetahuan kita itu akan bertambah. Ya. Puji Tuhan. Yang pertama, saudara, apa yang kita percaya? Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Orang Kristen itu harus punya Alkitab. Orang Kristen harus punya Alkitab, itu yang pertama. Orang Kristen harus membaca Alkitab. Punya, terus dibaca. Orang Kristen harus merenungkan Alkitab. Bukan hanya dibaca saja, tetapi harus direnungkan. Orang Kristen harus mempelajari Alkitab.
Karena apa saudara? Itu yang kita percaya, itu yang kita imani. Apa yang dari Alkitab itu akan memberkati hidup kita. Apa yang dari Alkitab itu akan membuat kita ini bertumbuh. Karena Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah. Firman itu apa? Firman itu dari bahasa sananya namanya logos. Logos itu artinya ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Firman itu perkataan atau ucapan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu firman. Jadi saudara, ketika kita ini mengerti Alkitab, ketika kita ini mengerti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, ucapan Tuhan, perkataan Tuhan, maka kita ini akan tahu bahwa saya sedang berbicara, saya sedang mendengarkan apa yang diucapkan melalui firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan, sesungguhnya saudara, kita ini benar membaca tetapi kita juga mendengar. Membaca dan mendengar. Kenapa demikian? Ketika saudara membaca, Bapak Ibu membaca, tahu-tahu firman Allah itu berbicara kepada kita. Ucapan Tuhan, ucapan firman Tuhan itu berbicara kepada saya, berbicara kepada Bapak Ibu. Ini loh saudara. Karena firman Allah itu adalah ilham daripada Roh Kudus sendiri. Roh Kudus sendiri adalah Roh Allah. Firman itu adalah firman yang disebut dengan Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Jadi antara firman dan Roh Kudus itu selalu bersatu. Maka Bapak Ibu harus mengerti hal ini. Ya. Sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu yang punya Alkitab. Ya sekarang ini zamannya Alkitab elektro. Pakai handphone, pakai HP. Itu lebih canggih. Bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana-mana, bisa dibaca kapanpun. Ya, itu kecanggihan zaman sekarang. Gunakan itu saudara. Handphone itu bermanfaat, handphone itu berguna. Ya. Saudara harus mengikuti ini. Kalau handphone itu tulisannya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bisa diperjelas. Saudara bisa membaca. Saudara jangan bermalas-malasan, jangan berkata aku tidak bisa. Saudara belajar, bisa. Istilahnya kita ini jangan jadul-jadul. Ya kalau anak-anak muda itu ngatain orang tua jadul. Tapi saudara ini penting. Kenapa? Karena Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita, yang akan membawa hidup kita terus bertumbuh menjadi dewasa dan kita akan berbuah-buah. Saudara akan mendapatkan ilmu, saudara akan mendapatkan pelajaran, saudara akan mendapatkan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Saudara, kalau Tuhan berbicara melalui firman,
Waduh saudara, saudara harus bangga. Saudara harus bangga karena firman Allah itu hidup. Saudara membaca firman Allah memang banyak hambatan atau banyak halangan. Ya macam-macam halangannya. Kalau sudah umur 45 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, hambatannya apa saudara? Bukan ngantuk, tapi mata. Wah, matanya sudah beruwet. Iya, matanya sudah beruwet. Tapi saudara, mata beruwet bisa disambung dengan kacamata. Ya. Itu halangan. Kenapa? Halangannya apa lagi? Wah, membaca Alkitab itu males Pak Singgih. Karena bukunya tebel. Ya saudara, bukunya tebel. Tapi kalau di HP itu enggak kelihatan tebel. Ya, kalau di HP kan enggak kelihatan tebel. Jadi saudara, ketika manusia itu melihat wah buku tebel, waduh aras-arasan membaca. Tapi saya mau sampaikan saudara, Alkitab itu firman Allah yang hidup. Maka kita harus percaya bahwa di dalam Alkitab itu ada berkat-berkat yang besar. Ada berkat yang besar, ada karya Tuhan yang luar biasa. Itu yang pertama. Nanti saudara bisa baca di dalam Efesus pasal 6. Mungkin Bapak Ibu nanti saya bisa berikan ya, ada kopian saudara ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa renungkan di rumah ya. Kopian dari 12 pengakuan percaya. Dulu sudah saya kasih, tapi enggak tahu, paling ya sudah hilang. Masih atau sudah hilang? Sudah hilang. Kemana saudara ya? Oke, yang kedua, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh. Itu yang kita percaya, bahwa Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa menyatakan dirinya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang disebut dengan Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Ya, Allah yang menyatakan dirinya 3. Oh, berarti Allahnya orang Kristen 3. Betul Bapak Ibu? 3 di dalam 1. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di depannya tetap ada Allah. Ada bagian-bagian yang dikerjakan oleh Allah Bapa, Allah Anak, Allah. Ada tampilan waktu yang dikerjakan oleh ketiganya ini. Jadi Allah itu menyatakan dirinya atas 3, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu saudara perhatikan, ternyata Allah itu punya kerja bergantian, saudara. Bergantian.
Kenapa demikian? Boleh saya katakan ada masanya. Allah itu bekerja. Ada waktunya Allah itu bekerja. Bukan tampil secara pribadi Allah saja. Itu yang disebut Esa. Tidak, saudara. Tapi yang pertama yang tampil adalah Allah Bapa. Yang bekerja yang pertama adalah Allah Bapa. Allah Bapa ngapain? Allah Bapa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya. Sampai berapa tahun? Ribuan tahun, saudara. Lalu setelah Allah Bapa selesai bekerja, Allah Bapa mengutus anaknya namanya Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk keselamatan bagi dunia, bagi manusia yang berdosa. Ya. Jadi Allah anak namanya Yesus Kristus. Sekali lagi, Allah anak namanya Yesus Kristus turun ke bumi menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu perhatikan, Yesus sebagai manusia 100%. Tapi Yesus itu memang Allah 100%. Kenapa demikian, saudara? Ini dasar yang Bapak Ibu harus perhatikan. Banyak orang di luar sana mengatakan, waduh, orang Kristen itu Allahnya 3. Kenapa manusia dijadikan Tuhan? Ya memang dari sana memang Tuhan kok, memang Allah kok. Siapa yang menjadikan? Dia dari sendiri memang Tuhan. Saudara, orang-orang yang tidak ngerti firman Allah, orang-orang yang belum membaca firman Tuhan, orang-orang yang belum mengenal kitab suci, orang-orang yang belum mengenal Injil, mereka berkata, kenapa orang Kristen menyembah manusia? Mereka yang berbicara tidak tahu. Ngomongnya kok seperti itu. Loh. Manusia Yesus memang manusia 100%. Tapi Yesus juga Allah 100%. Jangan keliru, saudara. Ini penting. Kalau ada orang berkata kamu menyembah manusia, ya. Memang Yesus manusia 100%, tapi dia Allah 100%. Lalu yang ketiga, saudara, ketika Yesus sudah naik ke surga, dia kembali ke surga karena dia Allah. Maka tampillah namanya Roh Kudus. Jadi masa sekarang ini adalah masa bagaimana Roh Kudus itu tampil di bumi ini. Allah Roh Kudus, Allah yang sedang bekerja sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. Karena firman Allah jelas bahwa Roh Kudus adalah yang memimpin orang-orang yang percaya di dunia ini. Roh Kudus yang menggembalakan umat manusia, orang-orang yang percaya kepada Yesus di dunia ini. Jadi saudara, Allah Tritunggal itu punya pekerjaan masing-masing, saudara. Kalau saudara lihat, ya, tubuh kita ini juga
disebut dengan Tritunggal atau Trinitas. Ya. Kenapa demikian? Ya memang ada bagian-bagian yang tidak sama, Saudara. Yang pertama ada tubuh, ya, tubuh ki rogo, Saudara. Tubuh itu rogo, nek basa Jawa ini apa? Tubuh rogo, napa mulai? Padak, ya. Saudara. Lalu Saudara, ada yang namanya jiwa. Jiwa itu nyawa. Nyawa itu ada di mana? Dalam darah. Nyawa itu ada di dalam darah. Lalu yang ketiga ada roh. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Nah, perhatikan Saudara. Kalau manusia sampai rohnya tidak ada, berarti apa Saudara? Wis ora diambekan, mati. Manusia kalau jiwanya diangkat, mati. Jiwa dan roh itu hampir sama Saudara, tapi modelnya beda. Kalau jiwa itu nyawa yang ada di darah, kalau roh itu udara. Jadi dalam hidup kita ini ada udara, Saudara. Kalau tidak ada udara, mati kita. Ya. Kalau tubuhnya mati, ya semua sudah hilang. Nah, perhatikan Saudara. Tubuh bisa bergerak. Karena ada apa? Karena ada nyawa. Karena ada napas hidup. Dan Saudara perhatikan bagian-bagian manusia itu juga disebut Trinitas. Kenapa demikian? Coba perhatikan Saudara. Tubuh ini di paling atas sendiri namanya kepala. Ya dah, kepala. Terus yang di tengah ini namanya apa? Hah? Badan. Yang di bawah namanya namanya apa? Bagian bawah ini namanya kaki. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Itu kan 3 Saudara ya. Lalu Saudara perhatikan ya, engsel-engsel yang ada di tangan. Coba perhatikan. Dari sini, dari sini, dari sini. Berapa? 3. 3. Coba perhatikan kaki juga seperti itu, Saudara. Karena apa? Dia punya kerja masing-masing. Masing-masing saling membantu. Kepala butuh badan, badan butuh kaki. Ya. Tangan ini Saudara saling membutuhkan, bisa digerakkan. Nah, saya percaya Saudara bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang bergerak, Allah yang bekerja sesuai dengan waktu dan masanya dan saling membutuhkan. Gak ada yang gontok-gontokan. Ya. Karena Allah. Saudara renungkan hal ini. Contohnya Saudara, tadi saya katakan bahwa kalau manusia itu Allah Tritunggal, kalau kepala itu pusing, ya kepala pusing, yang merasakan siapa? Semua merasakan. Kalau kaki Saudara kesandung, yang merasakan siapa? Mulut bengok, hati apa? Jerit. Ya, perhatikan seperti itu sudah. Jadi saling ketergantungan
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu saling ketergantungan. Itu yang kita percaya. Jadi yang pertama tadi adalah kita percaya kepada Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua, aku percaya kepada Allah yang Maha Esa yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dua hal ini Bapak Ibu harus ngerti. Oke, lanjut. Yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta isinya. Ya. Tadi sudah saya sampaikan. Apa tugasnya Bapa? Kita percaya kepada Bapa karena Bapa ini pencipta langit dan bumi. Dia mengawali. Dari awalnya Bapa ini bekerja. Karena ada bagian-bagian yang harus dikerjakan. Oh, ini bagian Bapa. Nah, saudara, itu yang ketiga. Jadi kita percaya bahwa Bapa itu pencipta langit dan bumi. Oke, terus yang keempat, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena Anak Allah, menjadi Anak Allah yang telah menjadi manusia. Tadi sudah saya katakan, menjadi manusia, mati di kayu salib. Nah, saudara, ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu mengerti. Alkitab menulis, Alkitab mencatat, firman Allah mencatat, Yesus mati di kayu salib. Karena ada ajaran yang menyesatkan. Ya. Dia mengatakan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, tetapi Yesus diganti manusia yang menyerupai Yesus. Yesus sudah diangkat ke surga, tapi Yesus diganti oleh manusia yang lain. Alkitab tidak nyatat seperti itu. Itu saja, saudara, yang dikejar-kejar orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia menuding Yesus itu sudah diganti, Yesus itu tidak disalib. Nah, ini ajaran yang tidak benar. Jelas, saudara lihat filmnya, Yesus mati di kayu salib. Mati, dikuburkan, pada hari ketiga apa, saudara? Bangkit. Ya. Ini pentingnya kita mengerti firman Tuhan. Ini dasar yang Bapak Ibu harus pegang. Kalau ada berita-berita di luar itu, ada berita penyesatan, berita yang tidak benar tentang Yesus Kristus, saudara tinggal lihat di Alkitab. Alkitab itu berbicara apa tentang Yesus? Jadi saudara, di dunia ini banyak penyesatan loh. Banyak pengajaran penyesatan. Ya. Saudara harus ngerti, saudara punya dasar ini. Saudara jangan sampai keliru, saudara jangan sampai terjebak dengan penyesatan-penyesatan.
Lalu ketika sudah mati pada hari yang ketiga bangkit. Setelah bangkit Yesus naik ke surga. Jadi urutannya seperti itu saudara. Yesus mati, dikuburkan, terus bangkit, terus naik ke surga. Karena memang Yesus itu datangnya dari surga, ya kembali ke surga. Rumahnya di surga, ya kembali ke rumahnya di surga. Ya. Maka kita ini yakin, kita ini percaya kita nanti tidak akan tersesat. Karena rumah Yesus itu di surga, bukan di dunia ini. Ketika kita percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, maka saudara akan mengikut Yesus sampai ke surga. Kalau yang kita ikuti datangnya dari surga, maka kita juga akan ke surga. Itu otomatis Bapak Ibu. Kalau saudara ditanya, kamu ikut siapa? Saudara jawab, ikut Yesus. Kenapa ikut Yesus? Karena Yesus ada di surga, saya pasti sampai di surga. Gampangnya aja. Ya. Kalau saudara ditanya, saudara ikut siapa? Ikut Yesus. Jangan ikut yang lain itu belum jelas. Ya. Saudara harus ngerti, harus mengikut yang jelas. Yesus sudah berkata, aku ini jalan, aku ini kebenaran, aku ini hidup. Setiap orang yang datang kepadaku, kepada Bapa, kalau tidak melalui Yesus tidak bisa. Jadi jelas. Yesus menyelamatkan manusia. Yang kelima, ayo Bapak Ibu baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Tadi jelas ya, Allah Bapa sudah, Allah Anak Yesus sudah, sekarang Allah Roh Kudus. Nanti saudara bisa baca Yohanes 16 ayat 13, Roma 8 ayat 14. Kenapa kita harus percaya kepada Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Dijelas ini masanya Roh Kudus, ini waktunya Roh Kudus. Kalau saudara berdoa, ya, Roh Kudus tolong saya, karena Roh Kudus adalah yang membimbing kita, yang memimpin kita. Jadi Roh Kudus yang tidak kelihatan itu seperti gembala, ya. Gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya. Roh Kudus yang mengarahkan, Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang memberi kekuatan, Roh Kudus yang mengajari, Roh Kudus yang mengingatkan kita. Itu lengkap saudara. Roh Kudus yang menghibur kita. Jadi ketika kita ini hidup di dalam Roh Kudus, Roh Kudus itu roh yang tidak kelihatan, seperti udara ini tidak kelihatan, tetapi Dia Maha Hadir. Dia Maha Hadir. Dia yang akan melakukan perkara-perkara yang tidak bisa kita lakukan. Saudara harus berdoa di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan melakukannya untuk orang-orang yang percaya.
Maka Yesus berkata, ya, kamu tidak aku tinggalkan sebagai yatim piatu, tetapi aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Roh Kudus itu penolong. Jadi saudara, kalau saudara merasa tidak kuat, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, maka saudara perlu berdoa di dalam Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus beri kekuatan saya. Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong, Roh Kudus. Jadi saudara, Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Saudara akan merasakan bagaimana pertolongan Roh Kudus supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Yang keenam. Kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya apa? Percaya bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia telah jatuh dalam dosa. Jelas itu saudara. Karena apa? Kegiatan manusia yang dilakukan setiap hari itu arahnya kemana? Arahnya ke dosa. Kenapa dosa? Karena iblis selalu mengganggu, iblis menguasai manusia. Baik cara ngomong kita, perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita, kita di bawah daripada hukum dosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu apa? Kehadiran Tuhan. Jadi manusia itu sebatang kara sendirian, tidak ada yang menopang mereka, tidak ada yang memimpin mereka, tidak ada yang membekengi mereka. Karena Tuhan, karena Allah sudah tidak bersama dengan mereka, karena manusia telah jatuh dalam dosa. Diawali dari siapa, saudara? Diawali dari kejatuhan manusia yang pertama, namanya Adam dan Hawa. Kejadian pasal yang ketiga. Kapan kejatuhannya? Ketika Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka manusia jatuh dalam dosa. Terpisah daripada Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan itu terpisah. Ini saudara yang perlu kita perhatikan. Maka caranya bagaimana untuk memulihkan hubungan yang terpisah? Bagaimana untuk mengembalikan kemuliaan Allah? Melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru. Jadi jelas saudara, kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dipulihkan, tidak akan kembali kepada Allah, tidak akan nyambung kepada Allah, tidak ada komunikasi dengan Allah. Karena ini pemulihan. Tuhan Yesus datang sebagaimana manusia untuk mengembalikan. Supaya orang-orang yang jatuh dalam dosa diampuni dosanya dan kembali menerima kemuliaan Allah. Ya, jadi saudara akan menerima
yang namanya Roh Tuhan, Roh Kudus. Saudara akan menerima kehadiran daripada Bapa, kehadiran daripada Yesus Kristus. Jadi hubungan kita dipulihkan. Ya, kalau manusia kehilangan kemuliaan Allah dan tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waduh, ngeri saudara. Akan kemana manusia itu? Orang itu akan kemana? Kalau manusia berdosa terus, manusia tidak dipulihkan, manusia tidak diampuni dosanya, mau kemana mereka? Saudara bisa jawab sendiri. Mereka akan masuk di dalam apa? Neraka. Terus saudara, yang ketujuh, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Kelahiran baru. Ya, kelahiran baru diawali dengan baptisan air. Baptisan pengampunan. Disucikan dari dosa-dosanya. Ditebus dosa-dosanya, dibersihkan. Setelah kita dibersihkan, kita menjadi bayi-bayi rohani yang perlu makan. Makannya apa? Firman Allah. Makannya apa? Roh Kudus. Yang akan membuat kita lahir baru, maka hidup kita diubahkan, saudara. Tabiat lama yang tidak benar itu diubahkan. Cara-cara ngomong kita yang tidak benar diubahkan. Pikiran-pikiran kita yang tidak benar diubahkan. Perbuatan-perbuatan yang tidak benar diubahkan. Itu yang disebut dengan kelahiran baru, yang dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Ya, saudara, saya percaya bahwa ini kebenaran Tuhan. Ini kebenaran firman Allah. Dan saudara harus mengerti apa yang kita percaya. 12 pengakuan percaya, 12 pengakuan iman. Harus tahu, saudara harus mengerti. Aku menjadi orang Kristen, aku percaya bahwa ada kelahiran baru. Oh, berarti saya masuk ke perut ibu saya lagi. Itu kata siapa, saudara? Kata Nikodemus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Oh, berarti saya masuk ke perut ibu saya lagi. Tidak seperti itu. Kelahiran baru dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara, mungkin 7 hal ini yang saudara harus ingat-ingat terlebih dahulu. Nanti kita sambung hari Minggu yang akan datang. Karena saya tahu bahwa saudara, kita terlalu banyak menghafal, mungkin kita ini tidak mampu. Tetapi saudara ingat-ingat, ya, ke-7 hal ini saudara ingat-ingat. Saudara harus ingat, saudara harus tahu. Apa yang saya sampaikan saudara harus mengerti, karena ini dasar buat kita. Ya, supaya kita tidak tersesat di dalam dunia yang penuh dengan penyesatan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama berdoa.